Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Hadirin jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih dapat melangkahkan kaki menuju ke masjid yang mulia ini untuk menunaikan salat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah diutus ke dunia ini untuk menjadi suri tauladan bagi kita semua. Semoga kita senantiasa bisa mengikuti jejak langkahnya, dan mudah-mudahan di akhirat kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kemarin kita sudah sama-sama belajar ada dua entitas di dalam, atau dua software di dalam tubuh manusia ini yang sudah diinstal, yaitu ada namanya fujur, yaitu hal-hal yang bersifat negatif, diwakili dengan, disebut juga dengan nafsu atau nafs. Ada juga yang namanya dengan takwa, hal yang positif yang bisa dikatakan adalah akal. Nafs dan akal itu ada di dalam tubuh manusia, ada di dalam jiwa manusia yang senantiasa berperang memperebutkan hegemoni, memperebutkan siapa yang paling kuat berpengaruh terhadap keputusan atau decision yang diambil dalam melaksanakan sesuatu. Lantas siapa yang mengambil keputusan bahwa sebuah action akan dilaksanakan, apakah berdasarkan pertimbangan akal ataukah hanya sekedar memperturutkan hawa nafsu? Ternyata kata Rasulullah SAW, pengambil keputusan terakhir adalah qalb atau hati, sebagaimana sabdanya ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad ini ada namanya mudghah. Mudghah itu sekerat daging, mudghah. Idza salahat salaha kullu jasadu wa idza fasadat fasada kullu jasadu. Apabila sekerat daging tersebut baik, maka baiklah seluruh jasadnya, seluruh aktivitasnya, seluruh keputusannya yang diambil. Tapi jika sekerat daging itu rusak atau jelek, maka jeleklah seluruhnya. Ala wahya qalb, dan itulah yang disebut dengan qalb atau hati. Jadi keputusan terakhir apakah action A atau B yang kita ambil diserahkan kepada hati manusia, tentu berdasarkan pertimbangan antara akal dan nafsu tadi. Kalau nafsu yang lebih didengarkan,
ya maka outputnya pasti adalah negatif. Tapi kalau akal yang lebih didengarkan, maka outputnya akan positif. Kira-kira seperti itu. Jadi ada yang namanya akal, ada yang namanya nafsu, ada juga yang namanya hati, yang merupakan penentu terakhir terhadap apa yang akan kita lakukan dalam bertindak sehari-hari. Nah, nafsu sendiri menurut para ulama itu bertingkat-tingkat. Setidaknya dibagi menjadi 3 tingkatan. Ini diambil tentu saja disarikan dari Al-Quran. Yang pertama, tingkat terendah disebut dengan amarah. Masih ingat ya? Ini sebenarnya kita ngulang aja nih untuk refreshing. Tingkat terendah disebut dengan nafsu amarah, sebagaimana disiratkan di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat berapa itu? 58 misalnya. Jadi Al-Quran menyebutkan innal insana la'ammaratun bisu. Muncul kata amarah dari kalimat tersebut. Sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada namanya amarah, nafsu amarah yang selalu mengajak kepada bisu, kepada keburukan atau kepada kejelekan. Itu nafsu amarah. Nafsu amarah ini adalah nafsu yang dimiliki oleh binatang semuanya. Jadi manusia dan binatang pada tataran ini hampir sama, punya yang namanya nafsu amarah. Segala keinginannya dia pengen diikutin. Binatang kan nggak pakai pikir panjang ya. Mau makan ya tinggal makan. Dia nggak mikir apakah makanan ini bersih atau kotor. Yang penting perut keisi. Jadi kalau ada orang yang asal makan, asal kenyang, nggak peduli ini yang dimakan halal atau haram, yang penting perut keisi. Nah ini mirip berarti. Yang kedua adalah di bawah perut. Binatang seperti itu. Kalau perutnya udah kenyang, nah tinggal menyalurkan yang di bawah perut. Jadi manusia pun begitu. Yang penting di bawah perut tersalurkan, entah itu halal ataupun haram, dia nggak peduli. Entah itu berbeda jenis atau sejenis, nggak peduli juga. Dalam hal ini sebetulnya binatang masih mending dia tahu mesti kemana salurannya gitu. Salurannya tahu. Binatang itu lebih pintar dalam hal ini ya. Manusia adalah lebih rendah dari binatang. Karena terkadang bukan lawan jenisnya yang disikat, bahkan sesama jenis pun disikat. Binatang nggak ada. Yang namanya jantan pasti maunya ke betina. Nggak ada jantan sama jantan binatang, atau betina sama betina. Manusia ada. Artinya itu lebih rendah daripada binatang itu saja. Itulah yang disebut dengan nafsu amarah. Maunya ngajak kepada, ya nggak peduli lah, nggak banyak pikir panjang, nggak peduli mau bersih atau kotor, halal atau haram, milik sendiri atau punya orang lain, sikat aja. Yang penting dia dapat. Yang penting tujuannya tercapai. Nah, itulah nafsu amarah.
nafsu kebinatangan. Naik sedikit, para ulama menjelaskan dengan mengambil dari ayat kedua surah Al-Qiyamah, yaitu la uqsimu bin nafsil lawamah. Di level kedua nafsu adalah disebut dengan nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini nafsu yang sedikit tingkatannya di atas amarah. Dia masih ada nafsu. Dia mungkin masih melakukan kesalahan, tapi ujungnya dia masih bisa merasakan penyesalan. Ini nafsu lawamah. Mungkin saja dia pernah terjerumus, pernah terbawa hal-hal yang negatif, tapi kemudian dia menyadari bahwa semua itu adalah yang dilakukan adalah hal yang salah. Dia menyesal sudah melakukan itu, dan dia berusaha untuk tidak melakukannya lagi. Walaupun terkadang balik lagi, tapi dia menyesal kembali. Terus dia berusaha untuk memperbaiki dirinya. Dia terus berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang negatif menuju hal-hal yang positif. Nah, kebanyakan dari kita umat Islam, orang beriman khususnya, berada di level ini. Dia punya nafsu namanya lawamah. Kadang kita maki-maki orang, bisa menyesal dan kemudian bermaaf-maafan. Sorry ya, tadi gua emosi dan sebagainya. Dia menyesal sudah melakukan hal-hal yang negatif. Dan kemudian dia bertaubat kembali kepada jalan yang benar. Mungkin saja seseorang yang beriman pernah merasakan bagaimana rasanya minum minuman keras, mungkin itu. Kemudian dia sadar dan kembali, dan seterusnya, berbagai macam hal negatif yang bisa jadi pernah dirasakan oleh orang yang beriman. Yang kemarin kita belajar secara umum disebut dengan ibadur rahman dalam Al-Quran, dengan sifat-sifatnya yang macam-macam. Bahkan bisa saja dia membunuh, bisa saja dia berzina dan sebagainya. Bahkan bisa jadi dia menduakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian dia bertobat dan kembali pada jalan yang benar. Inilah nafsu lawamah. Nafsu apa? Lawamah. Baik, tingkatan yang tertinggi adalah disarikan dari surat Al-Fajr. Ayat surat Al-Fajr, di situ Allah Subhanahu wa taala memanggil nafsu yang dengan tingkatan yang tertinggi. Ya ayuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai nafsu yang tenang, mutmainnah, atau jiwa yang tenang. Nah, ini tingkatan yang tertinggi. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mari kembali ke hadapan Tuhan, radiyatan mardiyah, dengan ridho dan diridhoi. Radiyatan mardiyah, ini nama ibu saya, radiyatan mardiyah. Dengan ridho dan diridhoi. Dan inilah nafsu yang bisa dikendalikan sepenuhnya oleh akal. Setiap kali, memang manusia itu butuh nafsu. Nafsu bukan hal yang negatif pada dasarnya, dia hal yang positif yang bisa mendorong manusia untuk melakukan hal-hal yang diinginkan. Kalau kita nggak punya nafsu, nggak ada pantau.
nggak ada saya, nggak ada Pak Chandra. Itu karena orang tua kita punya nafsu. Tapi nafsu yang terkendali, yang tenang, yang diarahkan dengan jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah berdasarkan syariat. Nafsu inilah yang diharapkan oleh kita semua setelah selesainya Ramadan ini. Kita sekarang lagi belajar, lagi training untuk bisa mengendalikan nafsu kita supaya diharapkan ya, di akhir Ramadan ini kita berada di level yang tertinggi, itu nafsu yang mutmainnah, yang tenang. Bagaimana caranya untuk menggapai supaya nafsu kita mutmainnah? Dijelaskan juga di dalam Al-Quran, surat apa itu ya? Ar-Ra'd kalau nggak salah. Ya Ar-Ra'd ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ar-Ra'd ya. Ketahuilah hanya dengan zikir kepada Allah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, tatmainnul qulub, hati menjadi tenang. Tadi kan kalimatnya ya ayyuhan nafsul mutmainnah, ini tatmainnul, sama itu kalimatnya. Hati yang tenang, bagaimana untuk diri tenang? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala maka hati kita menjadi tenang, menjadi tentram. Nah, apa maknanya zikir di sini? Tentu macam-macam. Salat disebut dengan zikir, zikrullah, mengingat Allah. Baca Al-Qur'an disebut juga dengan zikir, mengingat Allah. Inna nahnu nazalna dzikra. Sesungguhnya kami menurunkan adzikr atau Al-Qur'an dalam hal ini. Wa inna lahu lahafidhun, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Begitu juga dengan memuji Allah, bertasbih kepadanya, beristighfar kepadanya, dan seterusnya, itu juga termasuk kategori zikir. Jadi semua hal yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang disebut dengan secara umum disebutkan dengan zikir. Dan di bulan Ramadan ini, di saat kita berpuasa, tentu puasa itu sendiri adalah bagian dari zikir. Karena saat kita puasa, hati kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya nasi sama nasi goreng sama sate itu halal. Tapi coba habis ini kita pulang ke rumah makan nasi goreng. Halal apa haram? Haram. Yang namanya minum adalah halal. Minum air, minum kopi, minum teh, halal. Tapi di saat kita berpuasa, semua itu menjadi haram. Dosa kalau kita pulang dari masjid ini minum kopi, jadi dosa. Kenapa? Karena kita lagi puasa, haram. Kalau kita sampai di rumah kita tidak melakukan hal-hal tersebut yang kita langgar, tentu artinya kita zikrullah. Kita berpikir ingat kepada Allah. Wah, di rumah sendirian, gak ada siapa-siapa. Istri lagi belanja misalnya, anak-anak sekolah, di rumah sendiri, ada kopi, sisa dari malam. Kira-kira diminum nggak tuh? Diuyup dikit, kayak kemarin memenya kan ada tuh. Siapa sih ini? Naruh kopi di meja, mana kurang gula lagi, gitu. Berarti diseruput itu kopi kan gitu. Mana kurang gula lagi.
Ada itu meme-nya itu beredar. Bagi orang yang lagi berpuasa, tentu dia nggak mau tuh minum kopi. Padahal hobinya minum kopi. Kenapa? Ingat lagi puasa. Padahal nggak ada orang, sendirian, nggak berani dia itu minum kopi. Siapa yang ngelihat? Kalau kita seseruputan aja, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Habis itu kita kumur-kumur lagi, selesai. Baik, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi menjelaskan bahwa setiap amalan manusia itu diberikan pahala paling tidak 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Karena puasa itu untukku, kata Allah. Hanya aku yang akan membalasnya. Kalau Allah yang langsung membalasnya, berarti spesial sekali Ramadan ini puasa. Tidak ada hitung-hitungannya, bukan lagi kali 10, bukan lagi kali 700, tapi biarkan Allah yang menghitungnya. Karena hanya Allah yang tahu dari diri kita puasa apa enggak. Enggak ada orang lain yang tahu. Itulah istimewanya puasa. Puasa melatih hati kita, qalb kita supaya ikhlas, supaya khusyuk hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kalau sholat masih kelihatan sama orang kalau kita sholat. Kelihatan lagi ruku, lagi sujud, datang ke masjid, kelihatan. Orang tahu kita sholat. Zakat, sedekah, orang juga tahu. Walaupun disebut dengan hamba Allah, orang tahu sebenarnya hamba Allah itu siapa gitu. Tapi puasa nggak ada satupun yang tahu kita puasa apa enggak, nggak ada, nggak kelihatan. Siapa yang bisa melihat? Saya puasa apa enggak? Nggak ada yang tahu, kan gitu. Nah, nggak ada yang tahu, hanya kita, diri kita sendiri dan Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu kita puasa apa enggak. Yang kedua, beneran nggak puasanya, kan gitu. Mungkin secara jasmani kelihatan puasa, benar-benar puasa, ya. Tapi sambil ngabuburit, ngelihat iklan-iklan, ngelihat gambar-gambar yang enggak, nah, itu juga sebetulnya bukan kategori puasa. Sambil ngabuburit, apa namanya, kirim-kirim, forward misalnya hal-hal yang negatif. Nah, itu juga termasuk kategori yang merusak daripada pahala puasa kita. Hanya keistimewaannya saum ini adalah itu dia, melatih qalbu kita supaya ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk yang lain. Karena tidak ada yang tahu apakah kita berpuasa dengan serius atau tidak, hanya diri kita dan Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Makanya puasa salah satu hal yang melatih qalbu kita supaya naik dari derajat lawamah menjadi derajat mutmainnah, hati tenang. Jadi begitu menurut uraian para ulama. Dampaknya apa? Dampaknya kalau udah hatinya tenang, ya, maka seluruh aktivitas kita, seluruh perbuatan kita, ya insya Allah outputnya adalah akan positif. Karena hatinya udah baik. Allah menjanjikan kalau hati baik, Allah menjanjikan dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-88 dan 89.
Yauma la yunfa'u, yauma la apa yunfa'u, apa yang fa'u, yauma la yanfa'u. Ya. Nah itu dia. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Yauma la yanfa'u, ada hari ketika tidak ada gunanya. Manfaat ini asalnya dari bahasa Arab, yanfa'u, nafa'a, yanfa'u. Nanti bermanfaat, enggak ada manfaatnya. Ada hari nanti, ada saat nanti ketika tidak bermanfaat sama sekali. Apa itu? Malun. Apa malun? Harta. Ya kan? Kita punya emas segunung Uhud, kira-kira nggak ada manfaatnya. Kita punya duit 2.400 triliun. Ada tuh orang punya duit segitu ya? Ada. Yang namanya Jeff Bezos, pemilik Amazon. Itu hartanya 2.400 triliun. Duit segede banyak itu buat apa coba? Levelnya udah level kekayaannya sama dengan kekayaan sebuah negara. Padahal itu personal. Punya duit 2.400 triliun, nggak kebayang segimana banyaknya. Kata Allah, la yang fa'u malun, tidak akan manfaat itu harta segede sebanyak itu, nggak ada manfaatnya. Nanti di hari nanti itu ada hari nggak ada manfaatnya. Wala banun, dan juga anak-anak nggak ada manfaatnya. Karena dua hal ini yang paling dibangga-banggakan oleh manusia. Yang pertama adalah harta. Kenapa nggak anak dulu ya? Kenapa Al-Quran menyebutnya harta dulu baru anak? Karena terkadang anak dikorbankan demi harta. Ya. Ada tuh yang babi ngepet gitu ya. Anaknya dikorbankan. Demi harta anak dikorbankan. Ada yang dengan cara goib, ada babi ngepet nungguin lilin gitu kan. Dan dia punya perjanjian dengan iblis supaya jadi orang kaya, tapi anak dikorbankan nggak ada masalah. Ada lagi yang mengemis, kalau yang simpelnya ngemis, anaknya digendong-gendong, dikorbanin panas-panas, kasihan demi untuk ngemis supaya orang kasihan sama dia. Mana jadi korban? Ada yang menjual anaknya di tempat-tempat seperti itulah, menjual anaknya, disuruh menjajakan anaknya. Ada macam-macam. Demi apa? Demi harta. Ya, Al-Quran menyebut harta dulu baru anak. Karena terkadang manusia itu demi harta anak jadi korban. Tapi memang dua hal ini yang paling dibanggakan oleh seseorang. Jika seseorang itu harta sudah cukup, sudah merasa dia kaya, maka kebanggaan kedua yang dibanggakan adalah anak. Anak saya jadi direktur anu, atau anak saya kuliah di anu, pasti itu. Anak saya udah jadi pejabat anu misalnya. Anak yang dibanggakan, kebanggaan orang tua setelah harta didapat. Makanya ada dua hal ini, ada harta, ada anak. Yang saat di dunia ini begitu dibanggakan oleh kita semua sebetulnya. Tapi pada saatnya nanti kedua hal tersebut la yang fa'u, gak ada manfaatnya, gak ada gunanya. Illa man atallaha biqalbin salim,
kecuali jika orang ini menghadap kepada Allah dengan qalbin, dengan hati yang salim, selamat, dengan hati yang selamat. Jadi kalau hatinya selamat, maka harta dan juga anaknya barulah akan terasa manfaatnya. Jadi kalau hatinya tidak salim, tidak akan terasa manfaatnya. Harta nggak ada gunanya, anak nggak ada gunanya. Tapi kalau hatinya salim, hatinya selamat, maka hartanya bisa menjadi ladang pahala baginya. Dengan sedekah jariyahnya, dengan zakatnya, dengan infaknya, dan sebagainya. Anaknya juga bisa menjadi selamat, penyelamat hidupnya. Karena sebagaimana sabda Nabi, kan, anak yang soleh, dia akan menjadi penyelamat hidupnya di akhirat kelak. Kalau punya anak yang soleh, kalau punya harta yang untuk sedekah jariyah, selamat. Illa man atallaha biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Nah, qalb juga para ulama membagi juga menjadi paling nggak tiga lagi. Tadi udah nafs ada 3, sekarang qalb juga ada 3 macam paling tidak. Yang pertama ini yang kita udah kenal, biqalbin salim. Yang kedua ada namanya qalbun mayyit, hati yang mayit, mati, yang sudah tidak bisa lagi mendengar, ya kan, seruan kebaikan, yang sudah tidak peduli dengan apa yang terjadi. Itu namanya qalbun mayyit. Yang ketiga adalah namanya qalbun marid. Apa itu marid? Sakit. Ada hati yang sakit. Ketiga hati ini sebetulnya secara implisit sudah dijelaskan di awal surat Al-Baqarah. Ya. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Itulah hati yang selamat. Salim. Apa cirinya? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ciri pertama hati yang qalbun salim ini adalah beriman kepada yang gaib. Wa yuqimunas shalah, dan senantiasa continue dan mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan senantiasa continue juga berinfak. Terus ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah itu qalbun salim. Ciri-cirinya. Ayat selanjutnya apa? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim wa anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Apa? Anzartahum, apabila diajak, dikasih peringatan, amlam tunzirhum, atau tidak dikasih peringatan, sama aja. La yu'minun, enggak akan beriman, percuma, sama aja. Tuh. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim. Nah ini. Allah sudah khatam, sudah tutup kunci mati qulubihim, hatinya. Ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Jadi kalau udah hatinya dikunci, mata ya melihat, tapi tidak bisa melihat kebaikan di situ. Kuping mendengar, cuma mendengar aja, tapi nggak bisa menarik kebaikan dari situ. Maka di ayat yang lain Al-Quran secara tegas sekali hati yang
mayit tadi di Quran surah Al-A'raf 179 menjelaskan apa yang dijelaskan walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia, kata Allah. Tegas sekali di sini. Lahum qulubuhum la yafqahuna biha. Mereka punya hati, punya qulub, la yafqahuna biha, tapi enggak mau ngerti. Punya hati, tapi enggak mau mengerti, enggak peduli, masa bodoh. Walahum ayunul la yabsaruna biha. Mereka punya mata, tapi nggak bisa melihat. Walahum adhanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga, tapi nggak bisa mendengar seruan kebaikan. Punya telinga, punya mata, punya hati, tapi semua itu sudah terkunci mati. Ulaika kal an'am. Mereka tuh seperti binatang ternak. Bukan saya yang ngomong, Al-Quran yang ngomong. Balhum adhan, bahkan mereka lebih sesat lagi. Al-Quran bilang kayak binatang ternak. Punya mata, bisa melihat. Punya telinga, tapi nggak bisa mendengar. Punya hati, tapi nggak peduli. Ulaika kal an'am balhum adhan. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Al-Quran sendiri yang bilang seperti itu. Itu orang yang qalbun mayyit, hatinya udah mati, terkunci. Kemudian kategori ketiga adalah namanya qalbun marid. Siapa ini? Hati yang orang sakit, hati orang yang munafik. Dari surat Al-Baqarah tadi lanjut ayatnya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Terus yakhadi'una Allaha wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun fi qulubihim marad. Di dalam hatinya ada penyakit. Fazadahumullahu marad. Allah tambah lagi sakitnya. Kenapa? Karena mereka nggak peduli juga, itu sama. Ibaratnya Allah udah, oh jadi lu maunya gitu, udah terserah lu gitu. Tambah lagi. Nah itu ini yang paling panjang urayanya, orang munafik. Kalau tadi hati yang mati ya, orang-orang kafir itu tadi cuma pendek kayaknya, orang munafik ini panjang banget nih urayanya. Dari mulai ayat yang tadi aminan nasi terus sampai summum bukmun umyu fahum la yarji'un. Mereka apa tuh? Buta, tuli, sebutnya gitu, dan seterusnya, panjang untuk uraian dan ciri-ciri orang-orang munafik, yaitu yang hatinya sakit. Tapi orang munafik yang dijelaskan di dalam ayat awal Al-Baqarah ini adalah orang munafik yang sebetulnya dia di mulutnya ya, sesuai dengan uraian ayatnya, di mulutnya mengatakan kami beriman. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ketika dikatakan kepada mereka beriman dong, kayak orang-orang tuh udah pada beriman, udah pada masuk Islam gitu kan. Qalu, mereka berkata amanna, kami beriman kok.
Mereka bilang gitu, kamu udah beriman. Tapi wa idza khalau ila syayatihim, bila mereka kembali lagi kepada golongan mereka, nah, di belakang mereka ketawa-ketawa doang. Gua cuman acting doang, gitu. Cuman lip service aja. Bilang beriman padahal nggak beriman. Nah ini munafik yang parah. Karena kemunafikannya menyangkut keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin aja sebagian dari kita masih dihinggapi sifat munafik, tapi munafiknya tidak berhubungan dengan tauhid, sehingga munafiknya masih ya 11-12 lah. Hati kita mungkin belum sampai ke derajat salim, belum sampai ke derajat tenang dulu baru selamat. Nah, hati kita mungkin masih termasuk nafsunya masih di level lawamah, dan hatinya masih hati yang sakit. Kadang-kadang ya terkadang kita masih jadi orang yang munafik, harus jujur kita akui. Kadang kita masih suka bohong, walaupun mungkin bohongnya di level bohong yang normatif, bukan bohong yang menyangkut agama, ini bohong normatif. Misalnya ada warganya nih, Pak RW ada nggak di rumah? Misal ini, Pak RW bilang sama istrinya, bilangin nggak ada. Kenapa? Karena dia ribet ngelihat warga ini nih, sering banget ngeganggu sama RW misalnya gitu. Wah, ini lagi datang lagi nih, pasti begitu itu, ya nggak ada gitu. Itu udah termasuk kategori bohong. Ya hal seperti itulah. Ya, mungkin kita berada di level yang seperti itu. Ya mudah-mudahan di masa Ramadan ini kita dilatih untuk menekan hawa nafsu kita sehingga naik level menjadi nafsu yang mutmainnah, sehingga hati kita akan menjadi hati yang qalbun salim, yang selamat. Dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau qalbun salim maka semua yang kita miliki akan jadi ladang pahala bagi kita, harta kita, anak-anak kita, dan semua apa yang kita miliki akan bermanfaat semuanya nanti di akhirat, dan akan menolong kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang tentu saja yang bertakwa, sebagaimana cirinya tadi di ayat Al-Baqarah di pertama tadi. Hamba yang bertakwa dengan ciri-ciri seperti itu. Mungkin itu aja. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan atau disanggah, silahkan. Ya, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan hati yang sakit ini, sebetulnya banyak sekali ya dampaknya di masyarakat. Satu, mungkin kita kecil-kecilan berbuat bohong, itu tadi yang ada di rumah kan. Terus kemudian sekarang ini lagi rame gitu kan, 249. Wah, ini dibahas. Itu termasuk hati yang sakit juga kan? Loh iya, betul itu. Kemudian gimana ini kan tingkatannya gitu, termasuk masih tetap masih di level yang hati yang sakit juga sama seperti kita ini yang bohong. Ya kurang lebih ya itulah. Selama dia masih beriman, ya, insya Allah lah. Orang kan kunci utama itu sebenarnya iman. Selama masih punya iman, ya dosa-dosa pasti ada. Melakukan dosa. Yang penting adalah bagaimana kita kembali ya bertaubat
dari apa yang dosa-dosa yang telah kita lakukan, itu aja sih intinya. Tapi kalau dia tidak mau bertobat, nah ini yang problem. Karena tidak ada dosa yang besar jika orang mau bertobat, dan tidak ada dosa yang kecil jika orang itu nggak bertobat. Dia ngerasa dosa kecil lah, dosa saya kecil, cuma gitu doang, bohong-bohong dikit. Nah, tadi ya contohnya Pak RW, bohong dikit. Tapi kalau terus kayak gitu lama-lama udah jadi dosa gede juga gitu. Kalau dosa yang kecil terus-menerus dilakukan, numpuk, jadi yang gede. Tapi kalau dosa gede, sekali kita laksanakan, kemudian kita bertobat kembali dan tidak melaksanakan lagi, ya nggak ada dosa seolah-olah. Bahkan jadi pahala semua. Kan. Kemarin kita belajar di surat apa itu Al-Furqan, seperti itu. Ya, dan 3 dosa besar bahkan syirik, zina, membunuh, nggak bisa jadi pahala semua kalau dia tobat. Betul. Makanya orang-orang yang di level seperti ini tetap masih Allah sebut ibadur rahman. Ibad tuh ya, posisi yang di mata Allah tuh terhormat karena disandingkan dengan nama Allah sendiri, Rahman, Ar-Rahman, ibadur rahman, hambanya sang Ar-Rahman, ya Maha Penyayang. Masih disebut Ar-Rahman, disandingkan. Walaupun si ibad ini masih melakukan hal-hal yang tercela itu tadi, tapi toh gelarnya dia masih disandingkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi satu, ibadur rahman. Masih ada nama Ar-Rahman di situ, yang Maha Pengasih. Ar-Rahman itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang luas ampunannya, luas rahmatnya. Bahkan walaupun melakukan yang penting apa, taubat kembali. Itu aja. Kalau nggak kembali, nah ini yang kembali problem. Bagaimana kaitannya dengan amal ma'ruf nahi munkar ini? Ada kan mungkin saya selalu mencari bagaimana jangan terjadi gitu kan perbuatan yang menjurus ke hati yang ya betul. Jadi keunggulan umat Islam dibanding umat-umat Nabi yang terdahulu adalah itu tadi, amar ma'ruf nahi munkar. Ya kan di surat Ali Imran itu ayat berapa itu? 110 ya. Bahwa kuntum khairu ummatin, kamu adalah umat terbaik. Kuntum khairu ummatin apa? Ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kita itu umat terbaik kata Allah. Kalian itu umat terbaik. Kenapa? Kalian mau mengajak kepada yang ma'ruf. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mau mengajak untuk menjauhkan diri dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah. Jadi amar ma'ruf nahi munkar justru kelebihan kita dibanding umat terdahulu. Karena umat terdahulu amar ma'ruf dan nahi munkarnya hanya dilakukan oleh para nabinya saja. Tapi kita umat ma'ruf dan nahi munkar sebetulnya merupakan kewajiban kita semua. Kewajiban kita semua, khususnya ya mereka yang paham. Makanya selemah-lemahnya iman kata Rasulullah adalah dia nggak suka dengan hal tersebut tapi nggak berani. Ya, ini selemahnya iman. Ya kan? Kalau bisa diluruskan hal yang bengkok dengan tanganmu, dia itu yang tertinggi, yang terkuat. Kalau nggak bisa dengan tangan, dengan kekuasaan, maka bil lisan, dengan lidah. Para ulama, para ustadz ngomong. Kalau nggak bisa sikat, ya palingnya ngomong, oh, jangan begitu. Nah, minimalnya itu. Itu yang sedang tuh, tengah-tengah. Kalau nggak mampu juga ngomong karena takut ntar gue dipecat misalnya, ntar gue diturunkan pakatnya, ntar saya dimutasi dan sebagainya, takut ya. Palingnya dalam hati benci dengan itu. Jangan sampai menjadi bagian dari itu, bahkan menyukai itu, syukuri, nah itu kamu gitu. Maka selemah-lemahnya iman adalah kita tidak menyukai, kita membenci hal tersebut yang negatif. Tapi kita nggak berani.
kekuasaan kita nggak punya, ya kan? Lidah juga keluh mau ngomong, nggak berani. Ya sudah, paling nggak benci dalam hati, kita tidak menyukai hal itu, kita benci, itu ditinggalkan, jangan ikut-ikutan. Itu udah selemah-lemahnya iman, kata Rasulullah. Itu udah minimal, masih ada iman lah di situ. Tapi kalau udah benci aja enggak, nah ini yang problem. Benci aja enggak, malah senang, malah disyukurin dan sebagainya. Nah ini yang problem. Ya, kalau benci aja udah selemahnya iman, apalagi kalau nggak benci kita malah senang, gimana? Nah malah berteman kan, kita malah bersekongkol. Ya. Masih ada nggak imannya? Kan dipertanyakan akhirnya gitu. Karena membenarkan hal yang salah, dibenarkan, tidak dibenci. Malah dia ngomporin, malah dia ngebantuin. Tuh. Masih ada nggak imannya? Kan ujungnya kan ke situ jadi pertanyaannya gitu. Masih ada nggak imannya? Gitu ya Pak Le ya. Karena ini hal yang sensitif, jadi jangan bahas di depan kamera. Ya, silakan, ada lagi? Ya silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati yang sakit atau pola pikir yang salah, karena masalahnya ada apa kan, kalau katakan sesuai dengan hati nurani ya, Iya. kalau benar kan. Nah kalau orang yang berbuat kejam nggak punya hati gitu. Karena kan hati itu benar gitu. Iya. Dengan hati nurani. Nah ini makanya pola pikir yang salah atau hatinya yang sakit. Baik. Jadi seperti tadi yang saya jelaskan kan, ada akal, ada nafsu, ya kan? Yang mempengaruhi hati. Kalau akalnya menang, maka hati nurani sesuai dengan hati nurani. Kalau akalnya kalah oleh nafsu, maka yang keluar adalah ya tidak sesuai dengan hati nurani. Jadi hati itu adalah keputusan terakhir dari suatu eksekusi. Yang memberi pertimbangan adalah akal atau nafsu. Di nafsu ini berdua nih, berlomba memberikan pertimbangan. Kata nafsu, udahlah sikat aja, kan nggak ketahuan ini, ya kata akal, jangan, nggak boleh. Kalau ketahuan gimana nih? Ulah sedikit doang, nah, terus tuh, itu akal dan nafsu tuh, terus bertengkar ini. Nah hati yang memutuskan terakhir, eksekusinya ambil apa enggak? Itu hati yang memutuskan. Jadi kalau kita melakukan satu perbuatan buruk, yang bermasalah adalah hati ini. Kan akal tuh hanya beri pertimbangan, dan nafsu ini berdua nih beri pertimbangan. Eksekusi terakhir ada di hati. Jadi kalau hatinya rusak ya udah, akalnya kalah terus itu sama nafsu. Gitu kira-kira Mas Wan. Hah? Hati nurani nggak ada defaultnya. Iya. Nah, sorry. Defaultnya hati nurani pada dasarnya adalah fitrah. Nah, hadis Nabi itu kan Rasulullah mengatakan, kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap bayi yang lahir fitrah, suci, bersih. Nah, itu asalnya hati nurani. Iya. Asalnya itu putih, bersih. Setiap bayi yang lahir. Adapun dia menjadi majusi, menjadi Nasrani atau menjadi apa? Yahudi, ya karena lingkungan, karena orang tuanya, karena lingkungan. Tidak bisa dibohongi hati nurani, ya kan? By default baik, betul. Karena ya betul lagi suci, masih bersih. Tapi ya itu terkontaminasi terus menerus, akhirnya tertutup. Nah itu betul ya, masih ada hubungannya dengan yang kemarin, masuk dalam darah itu dalam hati, terus menutupi hati. Hatinya Nggak bisa apa dia, karena ya tertutupi oleh gimana aja, terus tutupi oleh setan. Betul. Tadi nafsu itu yang ngipas-ngipas. Iya betul, nafsu dan juga akal yang terus mempertahankan.
Jangan sampai hati ini jatuh ke nafsu, terus dipertahankan oleh akal. Jangan. Iya betul. Setan, ya itu dah setan ngipas-ngipasin nafsu. Itu kan setan ngipasin nafsu supaya nggak nafsu gini ya. Setan itu terus ngebisikin nafsu. Kalau dibiarkan terus nafsunya mengalahkan akal, ya lama-lama hatinya jadi hati yang sakit itu. Kalau terus menerus sakit dibiarkan memborok, ya lama-lama mati kan gitu. Ada orang tahu orang sakit jantung misalnya kan, udah tahu ada fleknya, dibiarin aja ya kan, kambing dimakan, gorengan dimakan, nah itu loh kalau gitu. Kan lama-lama mampet gitu loh saluran jantungnya. Nah, itu. Berarti itu hati yang sakit. Tahu ini salah terus ya dilakuin, nggak mau memperbaiki diri, nggak mau mendengarkan. Lama-lama kan mampet. Kalau udah mampet ya udah masalah. Hatinya terkunci mati. Nah itu tidak bisa lagi membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Nah, banyak yang kayak gitu. Iya betul. Itu tadi. Idza sholahat kullu jasadu. Apabila baik semua. Wa idza fasadat kullu jasadu. Kalau rusak semua udah. Apa yang dilakukannya rusak semua. Kenapa? Karena hatinya yang jelek. Nah itu balik lagi ke 349. Nah, semua itu tergantung hati. Mulut bisa berkata iya, benar dalam hati enggak sebenarnya. Ya gitu loh. Lu kemarin bolos ya? Enggak datang. Gua datang kok. Gua di pojok sono. Gua aja ngelihat dalam hati. Bohongin lu. Oh, nah hati mah enggak bisa dibohongin. Hati enggak bisa dibohongin. Hati mengatakan berbeda dengan apa yang dikatakan oleh mulut. Oke ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Maaf jika saya ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.